Pernah nggak sih Anda bikin sebuah program pelatihan, udah capek-capek nyiapin, hasilnya kok kayaknya kurang nendang gitu? Atau mungkin udah keluar banyak biaya, tapi dampaknya nggak seberapa. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya, yaitu analisis kebutuhan. Ini adalah kunci supaya setiap program yang kita buat itu benar-benar jadi solusi, bukan cuma sekadar asumsi kita aja. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal jawab pertanyaan penting. Kenapa sih banyak pelatihan yang gagal? Terus kita bedah apa itu analisis kebutuhan. Kita intip apa aja peralatan tempur yang bisa dipakai. Lanjut ke cara mengubah data jadi aksi nyata. Dan terakhir, kita temukan kunci sukses sebuah program. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Judulnya aja udah bikin mikir ya. Pelatihan tepat sasaran. Nah, ini sering banget jadi masalah dan mungkin banyak dari kita yang pernah ngalamin. Jawabannya seringkali simpel banget, tapi sering kelewat. Masalah utamanya itu bukan karena kualitas pelatihannya jelek, tapi karena nggak nyambung sama apa yang benar-benar dibutuhin pesertanya. Ibaratnya kita ngasih obat sakit kepala buat orang yang sakit perut. Obatnya bagus, tapi salah sasaran. Ya tetap aja nggak akan berhasil. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Gimana caranya kita bisa bangun jembatan yang kokoh antara program kita dengan kebutuhan nyata di lapangan dari awal banget. Coba dibayangin, analisis kebutuhan ini tuh persis kayak dokter yang periksa pasien dulu sebelum ngasih resep. Atau guru yang ngasih tes awal sebelum mulai ngajar. Intinya, ini adalah proses investigasi buat kenal lebih dalam sama peserta kita sebelum kita bikinin program buat mereka. Tujuannya? Biar kita berhenti nebak-nebak dan mulai mendengarkan. Nah, kalau mau pakai bahasa yang lebih formal, definisinya adalah proses sistematis buat cari tahu gap atau kesenjangan antara kondisi sekarang sama hasil yang kita harapkan. Kita cari tahu, oh kurangnya di sini. Terus kita pikirin, gimana cara ngisinya ya? Nah, ini bagian yang menarik banget. Jadi kebutuhan itu ada dua jenis. Yang pertama, kebutuhan objektif. Ini yang sifatnya data, yang bisa diukur. Contohnya, berapa tahun pengalaman mengajar, atau berapa nilai tes terakhir. Gampang kan? Terus yang kedua, ada kebutuhan subjektif. Nah, ini lebih ke perasaan, datang dari dalam diri peserta. Apa sih tujuan mereka ikut pelatihan ini? Mereka lebih suka belajar dengan cara apa? Dua-duanya ini sama-sama penting loh, buat dapetin gambaran yang utuh. Oke, kita udah tahu apa yang mau dicari. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nyarinya? Yuk kita buka kotak perkakas kita buat ngumpulin semua data ini. Ini dia 4 senjata utama kita. Ada survei, wawancara, observasi, sama fokus grup. Kuncinya adalah jangan cuma andalkan satu alat. Kalau kita gabungkan beberapa cara ini, hasilnya bakal jauh lebih akurat dan komprehensif. Survei itu paling enak buat jangkau banyak orang dalam waktu singkat. Karena sifatnya anonim, biasanya orang jadi lebih jujur ngasih jawaban. Sedikit tips nih, pastiin pertanyaan di survei Anda itu jelas dan nggak menggiring jawaban ya. Soalnya, kualitas data yang Anda dapat tergantung banget sama kualitas pertanyaan Anda. Kalau survei itu buat tahu apanya, wawancara itu buat gali kenapanya. Lewat ngobrol langsung satu lawan satu, kita bisa dapat cerita di balik angka. Kita bisa tangkap nuansa, emosi, hal-hal yang nggak mungkin kelihatan dari sekedar centang-centang di kertas survei. Nah, gambar ini pas banget buat ngejelasin alat berikutnya, observasi. Dengan observasi, kita bisa lihat langsung kebutuhan itu dalam aksi nyata. Misalnya, kita bisa lihat gimana seorang guru beneran berinteraksi sama murid di kelas. Kita jadi saksi mata, bukan cuma dengar dari katanya. Terakhir, ada yang namanya diskusi kelompok terpumpun atau lebih sering disebut focus group. Kita kumpulin sekitar 5-10 orang, terus kita ajak ngobrol bareng soal topik tertentu. Ini cara yang keren banget buat lihat dinamika kelompok dan seringkali ide-ide brilian justru muncul dari obrolan mereka satu sama lain. Ngumpulin data itu baru setengah jalan. Nah, keajaiban yang sesungguhnya itu terjadi pas kita mulai menafsirkan semua informasi itu. Disinilah data mentah berubah jadi keputusan strategis. Prosesnya itu kayak jadi detektif. Langkah pertama, kumpulin semua barang bukti dari survei, wawancara, dan observasi. Kedua, cari polanya. Ada nggak sih tema-tema atau masalah yang disebut berulang-ulang? Terakhir, dan ini yang paling penting, prioritaskan. Dari semua temuan itu, mana yang paling mendesak dan paling besar dampaknya buat kita tindak lanjuti? Jadi, poin krusialnya adalah prioritas.
Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa menyelesaikan semua masalah dalam satu waktu. Itu nggak realistis. Jadi lebih baik kita fokus ke 2 atau 3 kebutuhan paling utama. Pilih pertempuran yang kalau kita menangkan, dampaknya bakal paling besar buat peserta. Ini soal efektivitas, bukan kesempurnaan. Oke, sekarang kita sampai di bagian penutup. Mari kita simpulkan, apa sih yang jadi pelajaran utama dari semua ini? Apa yang membedakan program yang biasa-biasa aja dari program yang luar biasa? Ini dia intinya. Kutipan ini harus kita pegang erat-erat. Pada dasarnya, analisis kebutuhan yang baik itu adalah bentuk empati, bentuk rasa hormat kita ke audiens. Kita nunjukin kalau kita peduli sama apa yang mereka butuhkan untuk sukses, bukan cuma sekedar ngejalanin program buat formalitas. Dengan proses ini, kita bisa memastikan usaha kita nggak sia-sia. Program kita jadi benar-benar transformatif. Nggak ada lagi tuh buang-buang waktu, tenaga, dan biaya buat solusi yang ternyata nggak relevan. Jadi tantangannya sekarang buat Anda. Sebelum merancang program berikutnya, coba deh berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri. Kebutuhan tersembunyi apa ya yang bisa saya ungkap dari calon peserta saya? Percayalah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah yang akan jadi pembeda antara program yang biasa saja dengan program yang akan selalu mereka ingat. If I don't want to